Makna menjadi sponsor anak buat saya adalah making an impact. Akhirnya saya juga belajar untuk jadi punya komitmen yang tinggi untuk misi ini. Dengan sedikit yang saya punya, saya bisa berbagi, saya bisa ikut berkontribusi untuk pendidikan anak-anak di daerah tertinggal di Indonesia bersama dengan WFI. Gue pegang dari dulu tuh ada moto yang do the best, let God do the rest itu. Dari SD sih udah megang itu, terus somehow itu rema aja. It somehow gives me a sense of peace juga karena ya udah kita kerjain yang sebaik mungkin, tapi outcome-nya ya ujung-ujungnya ada di tangan Tuhan gitu. Berusaha bagaimanapun berkarya, apapun yang dikerjakan itu kalau bisa ada impact-nya. Nah, impact-nya ini juga sebenarnya zaman dulu usia 20-an bikin saya jadi merasa quarter life crisis juga, ngalamin quarter life crisis. Jadi ini gue kurang impact nih kerjaan gue gitu. Ada saat-saatnya seperti itu juga. Tapi ya mungkin kurang lebihnya apa yang dikerjakan saat ini adalah mungkin apa yang dicapai saat ini adalah pursuit of impact itu. Jadi selama ini terus-terus mencari kira-kira apa ya yang gue bisa lakukan yang bisa jadi impact buat orang lain gitu. Mungkin kalau kita bicara influencer, kita sering berpikir orang-orang yang follower atau subscribernya banyak. Tapi kalau aku ditanya, sering kan aku dapat pertanyaan, kok harusnya aku gimana dalam karir, aku harusnya ambil job ini atau tidak gitu. Sejujurnya aku nggak bisa jawab secara clear karena aku nggak kenal orang ini 100%. Tapi aku biasa arahkan, coba kamu ngomong sama orang-orang yang kenal sama kamu, coba ngomong sama orang tua, coba ngomong sama bos, sama manajer. Nah sebenarnya orang-orang itu yang the real influencer sih menurut aku buat hidup dia gitu. Karena orang-orang ini kenal dia sehari-hari, tahu cara dia kerja, tahu apa yang dia suka atau enggak. Justru kalau aku look back, orang-orang yang punya impact di kehidupan aku tuh adalah orang-orang yang mungkin biasa-biasa aja gitu, tapi dia invest waktu, invest uang bahkan ke aku gitu, dari dulu, dari kecil sampai sekarang. Ya salah satunya orang tua kita ya gitu. Mereka bukan orang pinter, mereka bukan orang terkenal, bener-bener orang biasa aja, everyday people gitu, tapi ya karena mereka invest waktu di kita, mereka berjuang buat kasih kita pendidikan yang bagus. Bahkan nggak jarang mereka tuh sacrifice themselves untuk bisa dukung kita punya edukasi yang bagus, dukung kita punya kehidupan yang nyaman. Justru orang-orang yang kayak gitu yang akhirnya sampai sekarang punya impact yang long lasting di kita. Buat aku ini juga buat mengingatkan diriku juga bahwa jangan lupa untuk peduli sama orang lain, dan jangan apa ya mati rasa gitu bahwa nggak semua orang hidupnya seperti kamu. Dan dengan terlibat dalam program seperti ini aku diingatkan juga gitu untuk masih banyak orang-orang yang masih butuh pertolongan, masih butuh bantuan khususnya anak-anak, dan kita bisa banget kontribusi. Ketika kita punya disiplin kayak gini, kita juga jadi ingat gitu sama orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin nggak punya resource kayak kita. Terus habis itu yang tadi Ko Sam cerita juga bener banget sih. Kadang-kadang kita di CBD area, di kota metro gitu ya, kita nggak ketemu sama orang-orang seperti yang ada di luar dari scope kerja kita, yang di luar dari lifestyle-nya kita. Jadi ketika kita punya komitmen seperti ini, kita juga reminded kalau sebenarnya orang-orang di luar sana tuh banyak loh yang bisa kita bantu dengan apa yang kita punya gitu. Waktu jalan-jalan ikutan programnya WFI ke Sambas sama Sumba ya, itu tuh benar-benar kebuka kalau sebenarnya anak-anak ini tuh butuh bantuan lebih. Dan apa yang dilakukan WFI itu udah tepat banget dari segi program-programnya dan dari segi mentoringnya juga itu spot on banget. Karena yang mereka butuhin tuh bener-bener pendampingan, bukan cuma sekali event, sekali program, habis itu ditinggal, bagi-bagi makanan, habis itu ditinggal gitu. Dan aku nggak banyak nemu yayasan yang bener-bener mau ngedampingin anak sponsor ini selain WFI. Kalau aku sih berharapnya mereka bisa jadi individu yang independen pada akhirnya dengan resource yang mereka punya sekarang didukung dari Wahana Visi.
mereka juga suatu hari nanti ketika mereka dewasa, mereka independen, dan nggak cuma itu juga, mereka bisa jadi berkat juga buat orang lain. Baik itu melalui WVI atau melalui channel-channel mereka sendiri. Kalau harapanku anak-anak ini jadi anak-anak yang percaya diri, yang tahu value-nya mereka. Mudah-mudahan ke depannya makin banyak daerah tertinggal yang dibangun, pusat-pusat ekonomi tidak hanya di Pulau Jawa saja, dan anak-anak ini bisa jadi salah satu penggeraknya ya ke depannya. Dengan apa? Mulainya tentu dengan percaya diri tadi yang aku harap mereka bisa punya.